Sapa dulu ini karena pagi hari ini kita sudah kedatangan Kepala Seksi Pengembangan Usaha JPKM Surya Sumirat, ada Mbak Yosefa Puji atau Mbak Uji biasanya. Selamat pagi Mbak Uji. Pagi, Aduh, Kauli. Selamat pagi, sehat? sehat puji Tuhan. Ini makin kesini Mbak Uji itu makin pokoknya awet muda banget pokoknya. Nah, kita akan berbincang tentang kesehatan ya. Iya, betul. Makanya nih karena Mbak Uji selalu sharing tentang kesehatan gitu ya. Jadi beliau sendiri juga awet muda. Soalnya datang-datangnya tuh sekolahan, kampus, gitu ya, anak-anak milenial nih. Nah, ini kesehatan itu kan pasti aspek yang penting untuk kehidupan kita begitu ya. Katanya kalau misalkan mau kerja apapun kalau nggak sehat ya udah nggak bisa dijalanin gitu untuk kerjaannya. Nah, karena ketika kesehatan kita terganggu itu pasti berdampak pada segala aspek kehidupan. Tentunya juga kualitas hidup kita. Jadi kita membutuhkan pelayanan kesehatan dan kita juga harus menyiapkan sejumlah biaya nantinya untuk pengobatan kalau nanti kesehatan kita terganggu gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya jaminan kesehatan paling penting dan paling berguna gitu jadinya karena bisa memberikan rasa aman dan tenang untuk mengatasi biaya kesehatan yang nggak pasti. Kita udah merasakan sendiri kurang lebih 2,5 tahun terakhir ini ya Mbak Uji ya, dengan pandemi global begitu. Banyak sekali semuanya yang memang harus beradaptasi, terkejut juga. Nah, isu tentang kesehatan dulu deh sebelum nanti kita berbincang tentang JPKM Surya Sumirat dan ada apa sih sebenarnya yang harus kita concern gitu dengan kesehatan. Isu tentang kesehatan makin kesini Bandung udah macet lagi ya. Bandung daerah Dago apalagi ya, kayaknya semuanya udah seperti 2 tahun yang lalu gitu ya. Betul. Nah, isu tentang kesehatan sendiri sebenarnya sekarang itu yang paling update seperti apa sih? Karena kan kalau melihat dari berita juga katanya perkembangan nggak cuma tentang COVID-19 aja ya. Kemarin banyak yang katanya ada hepatitis lah, virus cacar monyet ya. Aduh. Flu Singapura merebak lagi begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tentang isu kesehatan di bulan Juni ini seperti apa perkembangannya sih? Yang pasti COVID-nya tinggi lagi ya. Yes, betul. Iya nggak sih, Ci? Udah kita kemarin udah turun mulai gitu, ini mulai warning lagi. Apalagi barengan sekarang memang udah libur nih anak sekolah ya. Tapi kan santernya tahun ini memang tatap muka 100%. Rencananya dimana sekarang COVID-nya tinggi lagi. Selalu seperti itu biasanya ya. Jadi kita belum tahu lagi sebenarnya. Iya, itu bisa berubah lagi. Betul. Kemudian banyak kasus-kasus ya di luar COVID ya, infeksi lainnya. Kemarin kita juga ya terlalu mengerikan ya kalau untuk didengar. Misterius hepatitis misalnya kayak gitu ya. Kayaknya semakin kesini penyakit semakin berdatangan dia, Ci. Iya nggak sih? Ya, kita baru dengar lagi begitu ya sebenarnya. Semakin banyak virus lah, banyak penyakit-penyakit yang rasanya aduh gimana nih, kita harus meningkatkan kesehatan kita dong di tengah penyakit seperti itu. Dan tentunya aktivitas kan harus terus berjalan ya. Kalau kita nggak mungkin ya di rumah terus, masa sih gitu kan. Terus aktivitas sehari-hari kita harus kerja, belajar. Kalau sakit pasti terganggu lah untuk melakukan aktivitas itu. Jadi setuju banget tadi, kalau memang kita sakit tuh semua aktivitas terganggu, bener nggak sih? Ya kalau mau contoh nih sakit, mau makan nggak enak, lidah pahit ya. Makanannya makanan favorit sebenarnya. Iya benar, nggak enak, nggak pengen. Misalnya mau kerja ya nggak bisa, mau belajar, mau sekolah, mau on air mungkin batal semua rencana kalau kita sakit ya. Amit-amit apalagi dinyatakan positif lagi misalnya harus isolasi lagi. Jadi memang setuju banget kalau kesehatan itu krusial banget karena berdampak ke semua sektor lah, semua aspek. Iya, betul. Gitu ya, jadi terganggu dan sudah terbukti kan karena adanya pandemi ini kesehatan terganggu udah semuanya berdampak deh. Bisa lah dirasakan dampak-dampaknya. Jalan-jalan apalagi aja dibatasi. Jam-jam operasional biasa tempat kita ke restoran segala macamnya dibatasi. Itu adalah dampak dari pandemi global kemarin gitu ya. Dan paling berdampak pendidikan ya tentunya, institusi pendidikan. 2 tahun mereka beradaptasi dengan sistem daring gitu kan. Sekarang udah mau tatap muka 100%. Gimana tuh persiapannya di tengah penyakit-penyakit yang mengintai apalagi anak-anak gitu. Iya, anak-anak ya sih? Yang dikhawatirkan. Apalagi kemarin kan untuk vaksin booster terakhir anak-anak. Anak-anak kayaknya belum booster ya. Kemarin banyaknya vaksin kedua baru mereka ya. Di vaksin kedua ini gitu. Memang semuanya ada tahapannya seperti itu. Tapi kan akhirnya untuk para orang tua mungkin jadi satu kekhawatiran lagi ya. Apalagi 2 tahun sepertinya sih udah nyaman untuk di rumah. Karena banyak
teman-teman, keponakan-keponakan juga yang akhirnya memilih untuk homeschooling, ya udah ngapain lagi gitu kan untuk kembali ke karena udah onsite. lebih dari udah 2 tahun jadi udah jadi kebiasaan Udah kayaknya 2 tahun jadi kebiasaan ya. seperti itu. Nah, tapi akhirnya yang menjadi kendala lagi adalah ketika memang ada peraturan harus kembali ke sekolah, kita harus siap-siap mungkin dong. punya persiapan dulu gitu ya. Benar, Jadi punya benar. persiapan. Tadi kan tidak ada yang mau sakit sebenarnya. Ya. Tadi Mbak Ju juga udah bilang untuk kesehatan semuanya pengennya semuanya sehat, tapi kita nggak pernah tahu kondisinya dan jaminan kesehatan menjadi penting karena ini rasa aman dan tenang karena ini berkaitannya dengan duit. Ya. Apalagi ya benar, yang benar. bisa merenggut kekhawatiran kalau nggak masalah di perekonomian tadi. Nah, ini itu. untuk mengatasi Betul. biaya kesehatan pagi hari ini ada JPKM Surya Sumirat yang ini pasti luar biasa banget informasinya karena dari Rumah Sakit Santo Boromius dan nggak Boromius aja ya, nanti akan Mbak Uji sebutkan juga ini sebenarnya grupnya di mana karena ada rumah sakit lain juga nih kalau misalkan Anda kejauhan ke Rumah Sakit Boromius gitu ya. Nah, ini tentang JPKM Surya Sumirat dulu. Apa kaitannya dengan Rumah Sakit Boromius nih Mbak Uji? Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar juga tentang JPKM Surya Iya, Sumirat. benar sekali, Ci. Di JPKM Surya Sumirat itu kita jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat kita udah sekarang 23 tahun ya. Jadi dari tahun 99 di bawah Perkumpulan Perhimpunan Santo Boromius atau PPSB. Jadi grupnya itu ada Rumah Sakit Santo Boromius, tahu lah di Dago ya, Ci. Nah, siapa yang nggak tahu lah gitu ya Rumah Sakit Santo Boromius kan. Di Boromius dekat-dekat kampus ITB lah ya. Nah, benar daerah-daerah Dagonya juga yang pusatnya lah gitu ya, di ruas utama Dago lah begitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau mahasiswa ITB nih ITB kalau misalkan Unpad ya. pakai JPKM bisa langsung ke Boromius Oke. gitu. Deket banget Benar, gitu deket ya. banget. Lalu Rumah Sakit Santo Yusuf di Jalan Cikutra. Jadi daerah Bandung Timur tuh yang mau ke rumah sakit bisa, kalau Boromius Group bisa ke Rumah Sakit Santo Yusuf. Ya. Lalu Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan di Kota Baru Parahyangan ya di Padalarang. Itu juga kan satu ini ya komplek baru gitu Iya, kan. di Jadi KBP. di situ rumah sakitnya masih Boromius Group. Sama satu lagi di Kabupaten Kuningan Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Jadi memang si yayasan ini grupnya rumah sakit sama kita JPKM. Ada sih beberapa klinik-klinik juga yang tempatkan itu kita buka di klinik Unpar di kampus Unpar Universitas Parayangan. Ada juga klinik Surya Sumirat di Jalan Surya Kencana, klinik Surya Medika dan klinik Sari Asih. Itu jadi ada 4 klinik JPKM, 1 sama rumah sakitnya juga. Lengkap lah grupnya. Jadi kalau di Bandung kayaknya udah banyak ya daerah-daerah yang terdekatnya ya. Kalau misalkan Betul. Dago, daerah Bandung Timur tadi ada Santo Yusuf seperti itu. Ada juga Cahaya Kawaluyan juga udah terkenal lah gitu ya di Kota Baru Parayangan di Betul. daerah Bandung Barat begitu Bandung ya. Barat. Nah, ini tentang JPKM Surya Sumirat yang sudah 23 tahun begitu. Awalnya seperti apa sih sampai ini kan di kaitannya dengan Rumah Sakit Boromius nih. Iya, Berarti nanti benar. kalau misalkan kita mungkin menjadi nasabah gitu ya dari JPKM Peserta Surya gitu Sumirat. ya. Iya, pesertanya, anggotanya itu nanti apa saja yang bisa kita dapatkan begitu ya. Mungkin benefit-benefitnya ketika kita memang sudah menjadi peserta, terus apakah harus di Boromius saja atau enggak mungkin nanti di rumah sakit yang tadi Mbak Uju sudah sebutkan. Iya, benar sekali. Ya, apa sih manfaatnya? Apa sih benefitnya jadi peserta JPKM? Tentunya zaman now ya, praktis dalam berobat. Kita jadi pakai JPKM praktis banget. Kalau misalkan berobat, kemudian fasilitasnya udah lengkap, kita mulai rawat jalan, rawat inap, kasus emergency, sampai sudah obat-obatan juga. Dan yang terakhir harga terjangkau lah. Nah, ini yang paling pentingnya juga karena ini bisa fisiknya sakit, mentalnya juga kena karena biaya kan, jangan sampai seperti Apalagi itu. sekarang sih kalau Iya. sakit tahu sendiri ya harus Iya, nyiapin benar. biaya berapa kan? Biayanya sekarang beda gitu karena Iya, banyak bener obat-obatan banget. juga kan sekarang yang sudah Iya. berbeda ya karena paten segala macam Betul. gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dari JPKM Surya Sumirat mungkin pastinya biasanya nih benar nggak sih kalau fasilitas kesehatan itu kan biasanya suka ada apa ya kayak stage-nya lah, mungkin kayak kelas-kelasnya seperti itu ya. Apakah ini di one level atau kalau JPKM Surya Sumirat kita nanti bisa memilih juga kita mau di fasilitas apa, itu gimana nih kalau di JPKM? Oh, kita sediakan karena kan fasilitasnya kita sediakan sesuai kebutuhan nih. Nanti peserta mau milih yang mana. Cuman kan kecenderungan gini ya. Aduh, nanti dibedain nggak sih gitu kan? Iya, Karena kita deg-degannya sistem di situ, bener-bener. iya benar. Karena kan JPKM pakai kartu dibedain nggak nih Iya, gitu. iya. Sejauh ini nggak pakai kartu itu bikin itu untuk praktisnya gitu. Jadi kalau misalkan si peserta sakit tuh tadi nggak usah pusing siapin biaya dulu karena dia sudah pencegahan lah, udah sedia payung lah sebelum ujian. Iya. Jadi udah dia
ikut jaminan kesehatan JPKM ini, jadi berobatnya tinggal bawa kartu. Kalau misalkan untuk fasilitas-fasilitasnya itu tergantung sih program atau paket yang diambil oleh peserta. Dia mau yang mana gitu, yang sesuai juga gitu. Saya butuhnya inilah gitu kan, ngambil yang paket ini aja yang sesuai kebutuhan aja. Kita macam-macam kok paketnya. Jadi enggak di general ini satu peserta pokoknya fasilitas ini enggak. Jadi kita tersedia beberapa paket yang memang bisa dipilih juga gitu. Nah, dan jangan khawatir nggak dibeda. Iya nggak dibeda-beda nantinya ya pas lagi benar. emergency. Aduh mules banget nih gitu kan, tapi nanti harus gimana administrasinya gitu. Kan. Harus kemana-mana dulu sih? gitu. Enggak ya jadinya ya. Nah karena mungkin itu berkaitan juga. Saya yakin di tahun 2022 ini kan mungkin banyak sekali di antara kita juga yang sudah punya fasilitas kesehatan dari pemerintah yang wajib itu gitu ya. Atau juga sudah punya asuransi lain. Jadi itu gimana kalau sudah punya beberapa sebelumnya gitu ya, polis-polis itu bener. Gimana tuh dengan JPKM, bentrok nggak nanti atau seperti apa? Malah kita dengan adanya jaminan kesehatan kan tadi kita singgung ya, penting banget karena itu bisa saling melengkapi sebenarnya. Memang sudah ada nih, misalnya kita udah wajib sebagai warga negara, udah punya jaminan kesehatan yang wajib, nggak apa-apa gitu kan, mereka juga memberikan manfaat-manfaat yang memang sesuai dengan fasilitas yang diberikan gitu. Nah ketika si peserta ikutan lagi JPKM dan itu memang ada ya, kan karena kini udah wajib pasti udah jadilah peserta untuk yang pemerintah itu. Mereka ikut lagi nih JPKM, penggunaannya memang secara fasilitas. Karena kita beda prosedur, jadi ketika contoh rawat jalan, peserta menggunakan fasilitas JPKM, karena kan JPKM langsung ke rumah sakit. Iya betul, langsung. Itu sih. Nah ketika rawat inap misalnya, mereka tinggal ini aja ya. Makanya kalau kita udah punya jaminan kesehatan, memang kita perlu tahu ya fasilitas-fasilitasnya gitu, cara penggunaannya. Nah ketika masuk rawat inap atau di opname gitu ya Ci, kita punya yang pemerintah nih, bisa diterima di rumah sakit tersebut dan sudah sesuai prosedur yang pemerintah itu, silakan dipakai dulu. Nanti kalau misalkan ada kita upgrade kelas gitu ya, misalnya aku rawat inapnya pengen di kelas atas, berarti ada selisih yang harus dibayar dong ya. Tidak semuanya di cover oleh si kartu yang kita punya yang wajib itu. Nah yang selisihnya itu bisa diklaim ke JPKM. Gitu. Jadi kan itu menjadi alternatif lain daripada nanti kita keluar biaya lebih gede ya Ci. Selisih, saya harus bayar lagi gitu kan. Tabungan terkuras lagi. Kalau udah di JPKM oke lah dibayar dulu gitu, karena itu kita ikut standar pemerintah dulu. Selisih nanti bisa diganti JPKM. Sekarang tuh kayak gitu. Jadi gitu, banyaknya gitu. Jadi banyak terus naik kelas kan. Jadinya kalau yang pemerintah aku kelas standar gitu. Oke, kelas standar. Aku pengen naik kelas dong gitu di opname biar nyaman gitu. Memang sih kalau Miss nyaman juga sih ya kalau kelas-kelas yang lain. Bisa pengen biar yang nunggunya yang nunggunya nyaman gitu, ada ruang gitu. Biar yang nunggunya nyaman, aku naik kelas gitu. Nah, itu di situ peran jaminan kesehatan lain mungkin ya. Cuman di sini JPKM memberikan kemudahan, klaimnya mudah banget. Enggak harus nunggu sebulan baru cair, enggak. Kita tuh 14 hari kerja udah cair. Kalau pakai yang pertamanya bukan JPKM ya. Tapi kalau misalkan si peserta aku full JPKM karena aku paketnya paling lengkap, milih paketnya ya udah mereka langsung pakai JPKM, nggak usah bayar deposit atau uang muka dulu, nggak usah ngeluarin biaya dulu. Jadi jaminan full JPKM masuk ke rumah sakit. Gitu. Jadi kita JPKM fleksibel. Mau dijadiin yang ke-1 atau yang kedua? Mereka terbuka. Mau yang kedua boleh, yang ke-1 boleh. Nah, gitu. tapi servisnya tetap sama begitu. Cuma mungkin kalau misalnya memang Anda akan memakai nih Sobat Maestro, mau pakai yang pertamanya itu dari yang pemerintah atau yang lain dulu, itu tetap bisa dipakai. Dan untuk selisih atau apapun itu nanti itu nggak terlalu lama juga ya, asalkan tetap nanti mengikuti prosedurnya. Nah, jadi tertarik kan ya untuk Anda semuanya nih Sobat Maestro. Yuk sekarang kita tanya syarat-syaratnya seperti apa, karena mungkin jadi kepikiran juga ya, apalagi kalau misalkan tinggalnya di Bandung dan rata-rata dokter-dokter di Rumah Sakit Santo Borromeus itu favorit, dokter-dokter favorit ya. Banyak di sana dokter-dokternya juga jadi terkenal di Bandung karena kalau mau internis harusnya ke sini gitu ya. Kalau mau THT ke sini atau enggak misalkan fisioterapi atau apa gitu, atau dokter anaknya. Dokter anaknya. Yang kenal siapa dokter anak? Ada. Iya, masih.
Ada ya banyak Dr. Siani, Dr. Tony banyak lah ya. itu gitu. Terus untuk BCMC-nya baru loh Ci sekarang, Boromius. Gitu. Wow, jadi fasilitasnya udah makin gedungnya ini ya, baru. Gedungnya baru. Coba mampir sih. Nah kan Jangan sakit maksudnya mampir sakit. Untuk meeting di tempat kafenya aja tuh bisa loh Boromius. Saking emang udah senyaman itu ya untuk rumah sakit seperti iya, itu. Ci. Nah, jadi untuk Anda semuanya yang misalnya emang penasaran untuk gimana sih caranya menjadi peserta syarat, kita mau bahas nih dari mulai umur berapa, karena biasa terkait dengan syarat ini kan agak-agak ketat ya, apalagi dengan kesehatan nih, yang termasuk dengan kesehatan, asuransi segala macam. Ini kan syarat-syaratnya lumayan. Kalau di JPKM Surya Sumirat gitu, kalau mau jadi peserta apa aja yang harus dipersiapkan dan syarat-syaratnya? Oke. Yang jelas satu, nggak akan ribet. Oh, pasti nggak ribet ini ya? Pasti dong. Anak zaman sekarang nggak mau ribet ya. Iya, semuanya itu. Pokoknya nggak akan ribet sih syaratnya. Langsung hanya kita ngisi itu aja. Kalau mau daftar JPKM, nanti kita sediakan formulir pendaftaran peserta, itu pun cuma selembar bolak-balik, dan itu pun nggak harus datang ke kantor JPKM. Oh ya, by the way, kantor kami di Jalan Insinyur Haji Juanda 101 Bandung. Seberang Rumah Sakit Boromius, ya, sebelum ke Ganesha. Nah, kita ada gedung di situ 101. Tapi nggak usah datang juga. Kalau misalkan mau daftar, tinggal download si formulir di website kami. Isi, tinggal dikirim ke admin kami, difotoin kek, di-scan kek, boleh, bebas. Yang pasti kalau di bawah 50 tahun itu cuman itu aja. Plus KTP lah, fotokopi KTP itu di bawah 50 tahun. Ya. Jadi kalau sebelum 50 tahun, yuk gampang banget, gak ribet, daftarnya cuman itu. Di atas 50 tahun sampai 70 tahun, sampai 50 sampai 70, ya ada syarat dan ketentuan lah berlaku. Contoh, jadi harus memberikan hasil terakhir namanya tuh medical check up lah. Ada medical check up. Kita ada yang general atau ada yang general nanti kita ada ketentuannya, cuman nggak terlalu banyak, misalnya toraks, ada EKG. Jadi itu yang di usia 50 sampai 70 masih 70. Ada syarat dan ketentuan itu. Sampai 70 ya 70 sekarang ya. Kita buka kemarin kita buka lagi. Enggak kan? Terakhir banyak yang minta, Ci. Oh gitu. Pasti dong, makanya itu dia. Karena kalau nggak denger Rumah Sakit Santo Boromius itu gimana sih gitu. Iya. Jadi kita buka sampai 70. Cuman ya kalau udah 70 lebih kan itu kita udah longgarkan lagi nih, Ci, ya udah buka lagi, udah perpanjang lagi. Untuk saat ini memang 70. Masih di 70. 70 memang ini aku udah 72 mau ikutan gitu. Kenapa kita belum terima? Yang pertama, kita persyaratkan itu dulu, karena kalau sudah jadi anggota JPKM, kita nggak ada batasan umur sampai usia berapa. Kita nggak batasi, bebas ya selama JPKM ada, Ambin ya, sampai kapanpun gitu. Jadi kalau kan sudah usia 69 gitu selama ya, dia ikutan terus 74, aja 75. sampai jadi iya sampai benar, ada waktu itu yang Hania waktu itu teman saya juga itu kan udah 80 terus sekian. aja, makanya udah usia Tetap segitu masih mereka nggak akan bisa. keluar dari JPKM. Karena ya kemungkinan ya masuk ke tempat lain juga nggak bisa ya untuk jamin-jamin lain gitu kan. Ini JPKM terus aja ya, selama kita bayar terus kepesertaannya, ikutan kepesertaannya, JPKM nggak akan batasin usia sampai kapanpun, hanya kita pas masuknya aja gitu. Rentan syaratnya 50 sampai 70 itu ada syarat lain, yaitu medical check up gitu. Di bawah 50 mah oke lah, gampang. Jadi sebelum 50. Jadi sebelum 50 syaratnya cuma kasih biodata aja ya, sama isi formulir seperti itu. Baru nanti tinggal dari Sobat Maestronya aja pilih tadi untuk paskesnya apa ya. Betul, paskesnya. Tapi kalau misalkan 50 70 nanti ada ketentuan ya yang harus diisi dulu gitu ya. Jadi wajar lah ya. Wajar. Ini 50 ke bawahnya termasuk toddler, balita itu enggak sih, Mbak Uji? Minimal 1 bulan. Jadi memang bulan. JPKM belum terima peserta bayi baru lahir gitu ya. Jadi nunggu usia 1 bulan sampai 50 tadi udah boleh didaftarin gitu. Jadi kalau sekolah pun dari mulai toddler ya, playgroup, kemudian TK sampai SMA itu boleh banget. Nah, bisa banget gitu. Karena banyak yang cari juga fasilitas kesehatan, terutama untuk yang anak-anaknya gitu ya. Iya, benar-benar. Biasanya kan yang berdampingannya sama ada yang pendidikan. Ini kan pengen mungkin yang khusus untuk kesehatannya saja begitu ya. Nanti karena kita JPKM benar, kesehatan ya. Kesehatan aja begitu ya. Nanti kita akan bahas juga mungkin khusus di sesi berikutnya supaya nggak kepotong-potong begitu.
ya. Tapi sekarang kita mau bahas dulu setelah nanti jadi peserta gitu ya, fasilitas yang memang didapat dari mulai kitanya nih datang gitu ke rumah sakit, mungkin dalam keadaan yang memang aduh lagi pusing-pusing, demam gitu seperti apa, kita kan pasti akan diarahkannya mungkin ke unit gawat darurat dulu seperti itu ya. Nah, jadi nanti alurnya mungkin seperti apa bisa dikasih tahu dong Mbak Uji ketika kita punya kartu peserta tadi. Iya. Kalau sakit ada tadi benar ada 2 alur. Kalau memang urgent ya emergency gitu kan termasuk kecelakaan. Iya. Udah aja masuk UGD. Makanya kita selalu menekankan nih kartu JPKM benar-benar tanda bukti kepesertaan Anda masuk ke rumah sakit gitu. Gitu kan. Mungkin nggak bawa uang juga ya, udah bawa kartu JPKM gitu. Masuk UGD si admin pasti ditindak dulu kalau di UGD. Nanti adminnya yang datang. Mbak Ibu pakai apa gitu. Oh, saya pakai JPKM, silahkan gitu. Tapi kalau nggak urgent, yang kasus biasa aja, misalnya gitu itu ya, bisa ke lagi klinik, praktek, betul. Nanti ada beberapa paket, ada yang paket yang memang klinik yang ditanggungnya dokter ke klinik umum dulu atau juga ke spesialis. Saya contohkan misalnya peserta kita yang usia anak-anak kan ada juga banyak. Jadi dia kalau ikut JPKM bisa langsung ke spesialis anak kalau dia memilih paket yang memang langsung ke spesialis anak. Tuh banyak kan spesialis anaknya. Spesialis anaknya tuh kalau datang langsung bayar sendiri berapa? Gedungnya kan sekarang bisa bagus banget loh, gedung Elizabeth. Bener, dan khusus anaknya udah gedung baru. Iya, yang anaknya udah gedung baru ya. Jadi mungkin mama papa yang sedang mendengarkan dan memang butuh untuk anak-anaknya punya jaminan kesehatan yang ini pure JPKM pure banget kesehatan, nggak ada apa sih Ci bilangnya investasi. Iya, apa sih investasi? Jadi untuk investasi kesehatan nggak ada ya. untuk ada uang kembali, nggak ada. Kita pure untuk kesehatan. Untuk jadi kesehatan, kalau misalkan anaknya sakit, bayangkan kalau datang langsung ke rumah sakit cuman anaknya batuk doang langsung spesialis anak kan berapa ya? Iya. Udah bisa lah dikira-kira dokternya aja titik-titik kan. Ini kalau JPKM kartu JPKM aja ditunjukkan ke petugasnya terus antri di dokter anak dan sampai dapat obat kita cover beberapa obatnya juga. Kalau misalkan anaknya demam 3 hari biasanya cek hematologi ya, cek darah itu ada termasuk. Kalau hematologi termasuk. Cuma kalau JPKM. Nah kalau nggak maksudnya bayar sendiri itu bisa dikira-kira biayanya berapa. Jadi apalagi anak-anak ya. Benar. Ini juga kan punya anak kecil jadi yang ditinggal kerja pagi sehat pagi-pagi sore-sore bisa demam tiba-tiba gitu ya. Dan sudah merasakan pakai JPKM membantu banget udah ngerasain sendiri karena langsung gitu. Karena langsung apalagi kalau misalkan anak gitu ya kayak ada beberapa tadi ada tes labnya dari lab belum tentu orang tuanya bisa baca sendiri hasilnya kan balik dokternya gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang mungkin sangat terbantu kalau misalkan Anda nih para orang tua yang memiliki putra-putri khususnya itu bisa didaftarkan begitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya untuk punya fasilitas kesehatan yang lain, tapi kalau misalkan dari lahir sebenarnya sudah dipegang dengan dokter anak ini begitu ya yang sudah tahu untuk riwayat anaknya nih seperti apa begitu, sepertinya akan sangat terbantu kalau Anda memiliki JPKM sudah Sumirat begitu ya. Tadi kalau untuk anak-anak juga sama ya, mungkin orang tua hanya bantu mendaftarkan saja ya untuk orang tua atau walinya kali ya Mbak Uji. Iya benar. Nah, kebetulan nih JPKM kita buka nih khusus untuk anak muda mungkin dari umur tadi 1 bulan sampai mahasiswa lah. Sampai mahasiswa. Kalau memang mau secara personal daftar orang tuanya untuk si anaknya kita ada paket khusus untuk siswa mahasiswa dan terjangkau banget. Tapi kalau misalkan setelah melihat paket-paket kami yang lain orang tuanya tertarik, oh ya ternyata ada paket yang ini loh boleh gitu. Tetapi kalau misalkan si siswa mahasiswanya tergabungkan pasti ada institusi pendidikan gitu. Institusi pendidikannya mau bekerja sama dengan JPKM dalam rangka jaminan pemeliharaan itu bisa juga. Dari sekolah jadi masuk ke kegiatan. Nah gitu. Jadi sekarang kita udah penasaran gitu sebenarnya ya. Tadi untuk yang anak-anak begitu ya SD, SMP, SMA sampai mahasiswa seperti itu harga khusus sih. Iya ada harga khususnya harga khusus mama papa sekarang adik-adik pasti penasaran kan ini startnya dari berapa begitu. Ini beneran deh kalau saya sendiri waktu ngedengar udah ini di bawah rumah sakit Santo Borromeus dan rumah sakit ya di bawah yayasan itu begitu ya. Dan ini fasilitas kesehatan rumah sakitnya juga tahulah seperti apa begitu, dan ini sangat terjangkau sebenarnya untuk biayanya. Jadi mungkin sekarang Mbak Uji bisa kasih tahu nih ya sebenarnya seperti apa sih untuk yang anak-anak dulu mungkin ya. Kalau tadi yang dewasa kurang lebih kita sudah
sudah tahu begitu ya. Nah, ini untuk yang anak-anak nih seperti apa nih? Yang Karena mau cari iya, punya udah JPK-nya. mulai ya dengan tadi juga sekolah yang sudah onsite begitu, Bener anak-anak sudah banget, makin tatap muka beranjak ya. usianya begitu kan, Bener. yang masuk SD, yang masuk SMP, mungkin sudah Iya. dipikirkan jaminan kesehatan yang terpisah dari jaminan pendidikan mereka. Nah, Iya, seperti bener. apa nih untuk yang anak-anak? Ya, untuk anak-anak jika mau maksudnya kalau dia sekolah atau kuliah kampusnya yang belum kerjasama dengan JPKM dan setelah mendengar ini, oh saya lagi nyari kebetulan buat anak aku. Jadi dibekelin lah, anak juga harus punya jaminan kesehatan ya, biar Iya, kalau setuju. sakit terbantu sebenarnya orang tua dalam biaya kesehatannya ketika berobat. Nah, untuk anak-anak mungkin kalau Yoran saya nggak bisa habis di sini, Ci. Hanya ini aja ya analoginya. Kayaknya uang jajan anak-anak sekarang lebih gede ya. deh. Pulsa juga nggak nyampe sebulan pulsanya Sekali main anak-anak ke deh. mall yang tempat main rame itu lebih mahal Iya. kayaknya ya. Lebih mahal. Itu lebih mahal ya. Pulsa anak jatah kuota Kuota. anak-anak lebih mahal deh kayaknya Tuh, daripada kan. nah, bisa Kebayang ya. kebayangkan. Kuota standar deh gitu, Iya, misalkan benar. kuotanya sebulan 150, di bawah itu Aduh di pokoknya bawah ya. itu. Kuota sekarang anak-anak berapa giga sih? 10 giga Nah, cukup iya. nggak sih? Kayaknya kalau main game nggak cukup. Untuk main game gitu ya, untuk mereka nonton gitu, Nah. apa namanya, video-video itu nggak cukup lebih Mereka ya lebih sebenarnya gede. ya. Jadi Ya. coba mama papa lebih baik ya invest di jaminan kesehatannya Yes. karena pure kesehatan. So kalau memang anak-anaknya sakit, terbantu nih show card pakai kartu JPKM langsung ke rumah sakit yang tadi boleh dipilih Boromius, Santo Yusuf atau Boromius Group lah boleh gitu kan. Tinggal pakai kartu dan itu sangat membantu meringankan biaya kesehatan kalau berobat yang kita bisa kira-kira sendiri deh. Kalau misalkan tanpa itu kita bayar langsung sendiri berapa Ya. gitu sih. Jadi Oke. bermanfaat banget. Ya. Apalagi mahasiswa Ci kalau misalkan dia mandiri ya, nih deket Boromius kan ada di TB. Ada beberapa kampus besar ya di dekat Boromius. Misalnya mau ikutan sendiri, toh bisa disisihkan dari uang jajannya tuh terjangkau banget gitu. Jadi kalau dia sakit, dia udah pakai JPKM di rumah sakit, tinggallah telepon orang tua. Ya. Udah di rumah sakit misalnya yang jauh ya gitu kan. Jadi benar-benar mandiri banget. Ini beneran bisa Cocok langsung banget. datang untuk daftar sendiri personal gitu ya. Bisa. Tuh kan. Dan itu spesial banget harga siswa mahasiswa tuh. Iya, iya. Betul, Oke. kecuali ya kalau misalkan mama papanya akhirnya tertarik, ada Jadi paket yang sekeluarga yang gitu. lengkap juga gitu kan. Yaudah aku pilih paket yang lengkapnya boleh banget. Tapi kalau memang si siswa mahasiswa diikutin paket yang siswa mahasiswa juga boleh. Toh berobatnya tetap ke Boromius gitu. Nah, Gitu ini sih. ya yang memang pasti Membantu banget. berguna dan Berguna secara banget. biaya sebenarnya karena tadi bukan nggak bisa dijelasin di sini karena banyak banget loh, detail banget itu kolom-kolomnya gitu kalau misalkan paketnya tuh banyak banget, makanya tadi tergantung dengan kebutuhan Anda. Kalau misalkan Anda Benar. memang nih Sobat Maestro sudah punya jaminan kesehatan yang lainnya, jadi bisa pilih gitu. Oh, di sini hanya nanti kebutuhannya hanya ke rawat jalan gitu ya. Benar. Atau di sini oke, ini mau yang full package begitu. Jadi nanti itu bisa langsung dikonsultasikan aja bersama dengan teman-teman dari JPKM Surya Sumirat. Kalau mau tanya-tanya, mau telepon, mau datang, ini bisa hubunginya kemana sih untuk customer care-nya Mbak Uji? Boleh langsung aja dicatat ya 082 118 700 765. Oke. 082 118 700 765 langsung oleh petugas JPKM. Mau minta paketnya apa aja, mau minta formulirnya langsung nanti kami kirim. Oh, bisa dikirim ya? Langsung Jadi nanti dikirim, isinya dipelajari. online juga atau enggak mau gitu. dibaca-baca dulu juga bisa begitu ya. Bener, Itu apalagi nanti ini masuk mahasiswa kapan nih? Agustus September kayaknya kan? Agustus sudah mulai lagi ya mereka Nah untuk ini semester mumpung dari ganjil ini sekarang ya. itu aduh terjangkau banget Terjangkau sih. loh, apalagi mahasiswa baru Mahasiswa ya, baru, yang wih gaya sajak ada terbaru. kartu kesehatan loh. Dijamin Mandiri secara bayar sendiri. kesehatan gitu ya. Itu sebenarnya untuk bisa bikin tenang orang tua juga sih khususnya Iya, ya. benar Jadi juga. mungkin untuk Anda nih yang sekarang anak-anak SMA-nya sudah di kelas-kelas apa namanya ya? 10 iya 3 12 SMA ya sekarang 12 ya. dulu Iya 3 ya, 12 sorry. gitu ya. Di Sekarang kelas kelas 12 gitu 12, kan. Terus memang sudah mau masuk ke tahun ajaran yang baru Benar. begitu. Kebetulan kampusnya juga dipilihnya di Bandung. Ini bisa menjadi salah satu jaminan kesehatan yang bikin Anda para orang tua itu aman. Karena rumah sakit di bawah Boromius Group ini juga semuanya sudah tahu lah ya seperti apa track recordnya, fasilitas kesehatannya, dan yang terutama adalah tenaga kesehatan yang ada di sana gitu ya. Jadi tenaga kesehatannya, dokter-dokter spesialis juga semuanya kita sudah tahu. Jadi kita bisa jaminan pemeliharaan kesehatan Boromius ini sudah yang paling maksimal seperti itu ya. Tadi Anda bisa menghubungi 082 118 700 765.
itu adalah customer care. Jadi kalau misalnya Anda mau tanya-tanya, Anda minta formulir, Anda minta untuk brosurnya lebih lengkap lagi tentang fasilitasnya seperti apa, Anda bisa langsung hubungi 082 118 700 765. Tadi untuk makainya gampang banget, tinggal show card aja ya, bawa ke kartunya ke rumah yang sakit terdekat, apalagi kalau memang dalam keadaan-keadaan yang darurat seperti itu ya. Tadi Betul. ada kecelakaan atau enggak udah yang harus rumah sakit terdekat dari rumah Anda, Kalau itu tetap anak itu, bisa ya. kalau anak ya, pernah sih kita kasusnya ya anak SMA gitu ya, ternyata bawa motor misalnya gitu ya, atau kecelakaan di jalan, Di jalan keserempet. ya. Itu ternyata menguntungkan pakai JPKM gitu, Karena Ci, langsung. JPKM langsung. Iya ya, kayak UGD. gitu darurat udah harus langsung Makanya ke kalau rumah sakitnya. misalkan institusi pendidikannya kerjasama sama JPKM, sebenarnya itu manfaat untuk institusinya sendiri adalah sudah melindungi gitu kan anak-anak didiknya kalau misalkan suatu ketika terjadi, kan ini mau tatap muka ya, namanya anak-anak apalagi ya TK, playgroup, Iya, main-main betul. kan ya di Iya. playground. Kalau jatuh gitu ya udah, kalau misalkan Yang sekolahnya harus udah kerja cepet. sama kita gitu, si guru juga terbantu. Oh udah pakai JPKM langsung dilarikan ke Mereka juga Boromius. langsung tahu ya. Itu membantu banget Itu membantu gitu. Nanti pas sekolahnya sudah di rumah dulu, sakit baru ngontak atau orang tua tuanya, gitu. dan Jadi udah lebih tenang ya orang tuanya juga karena sudah ditangani bener. secara cepat. secara cepat, Kalau karena nelfon kejadian orang pasti ada tuanya aja. dulu kan Ada aja. lama ya. Lama. Jadi aduh si guru terus gimana gitu. Iya, Itu kan iya. terbantu di UGD tuh dia kartu JPKM Ini kartu anaknya. JPKM anak Soalnya ada didiknya beberapa ya. kasusnya, Ci, ada yang jatuh, Iya, ada yang betul, kena matanya, anak-anak. kena pintu, ada yang keserempet motor pas mau ke sekolah. Iya. Oh ya kasusnya lah lumayan gitu, anak-anak Untuk juga. yang anak-anak ya, ini TK playgroup ya terutama yang mainnya. Jadi Oke, udah ada iya, JPKM, bener juga udah sih. ngebantu pihak sekolah Iya, juga sih membantu pihak sebenarnya. sekolah sebenarnya dan membuat orang tua juga lebih tenang Lebih sebenarnya ya. tenang, Jadi mungkin untuk Anda betul. nih para tenaga kependidikan yang memang mendengar juga pagi hari ini terus kepikiran gitu. Oh iya Iya, juga benar. ya. Sebenarnya anak-anak TK playgroup juga sudah perlu dari sekolah untuk bisa termasuk ke fasilitas pendidikan mereka Betul. sebenarnya Karena ya. tadi ya aspek kesehatan itu akan berdampak ke semuanya. Iya, Sudah terbukti, sudah terjadi dengan pandemi gitu ya. global ini. Benar sekali, Terasa. kalau ada apa-apa di aspek kesehatan pasti berdampak ke semuanya. So memang ini apalagi menghadapi tatap muka yang 100%, ya sebaiknya ya jaminan pemeliharaan kesehatan tuh penting banget Kita sudah di institusi dilengkapi dulu pendidikan. ya Benar, jadinya benar. ya, sudah punya dulu kan itu lebih baik ya. Benar, Nah kalau dulu ini mungkin Anda sempat maju mundur gitu untuk daftar menjadi peserta JPKM Surya Sumirat karena sempat mendengar kayak wajibnya langsung satu kakak gitu. Nah sekarang itu sudah tidak ada border-border kayak gitu Tidak lagi ya. ada, sendiri individu Nah, langsung daftar itu udah bisa. Jadi sekarang per individu daftar langsung bisa. Jadi kalau misalkan Benar. emang dulu harus satu keluarga atau enggak harus grup gitu. Sekarang Iya. sudah tidak ada Sobat Maestro. Jadi JPKM Surya Sumirat memang makin mempermudah Anda untuk bisa memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sangat-sangat mudah tapi fasilitasnya maksimal ya. Sekali lagi untuk Anda semuanya bisa langsung daftar atau bisa langsung main aja ke kantornya. Kalau kantornya bisa ke sana dari hari apa dan jam berapa nih Mbak Uji? Kita Senin sampai Sabtu. Kalau Oke. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Kalau Sabtunya sampai dengan jam setengah 1. Tapi tetap dari jam 7. 7 pagi ya semuanya ya. Kayak Jam anak 7 sekolah ya? pagi. Iya kayak anak sekolah. Teman-teman di Santo Borobudur itu Iya. semuanya, nggak cuma JPKM Surya semua sampai suster-suster semua itu udah Kalau jam rumah sakit 7. 24 jam sip-sipan ya. Sip-sipan. Tapi untuk Dari jam tenaga 7 tuh kita udah kesehatannya, masuk, udah ngantri dari di jam jalan tuh dari 7. jam berapa? Setengah 6. Iya benar kan. Dari pagi. Jam 7 tuh sudah bisa melayani kita semua Sudah, gitu. Jadi sudah buka on gitu ya. kantornya. Benar. Silakan boleh di 082 118 700 765. Sekali lagi 082 118 700 765. Dan untuk tadi tentang satu institusi sekolah-sekolah seperti itu Benar. Mbak Uji. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin sudah ada yang tertarik ya, mungkin yayasan ya, karena sekolah itu biasa kan di dalam yayasan besar Ya, gitu yang betul. nanti terdiri dari mulai playgroup sampai dengan SMA rata-rata atau SMP Betul. lah minimal. Ada yang SMP, ada yang SMA, Iya, betul. kalau seperti itu berarti nanti apa yang bisa ditawarkan JPKM Surya Sumirat untuk sekolahnya sendiri atau kampus gitu? Iya, betul. Biasanya sebelum tahun ajaran baru, misalnya kalau sekarang berarti untuk tahun ajaran tahun depan ya. Tahun depan ya. Nanti misalnya ya perjanjian si kerja kita masuk ke menjadi program, menjadi satu program sekolah. Ini khusus manfaatnya untuk jaminan pemeliharaan siswa atau anak didik ya, peserta didik. Kalau sekarang, nah kita nanti masuk JPKM itu masuknya ke kesehatan sih, ke biaya Iya. kesehatan gitu. Nanti si pas tahun ajaran baru, misalnya kalau udah nih sama institusi si yayasannya kerja sama JPKM, kita cover peserta didiknya. Nanti per tahun ajaran baru si seluruh peserta didik itu ketika masuk ya
akan mendapatkan kartu JPKM. Jadi keren tuh sekarang siswa udah punya Udah kartu punya JPKM. langsung. Dan itu sebagai, oh aku tuh masuk ke sekolah ini sekarang aku udah dapat kartu JPKM gitu. Oke. Nah nanti lama-kelamaan si orang tua aware juga. Oh nanti kalau misalkan sakit anak aku bisa digunakan nih kartu, kan membantu banget. Tapi itu kan sudah kita kerjasamai dengan yayasan, jadi itu udah bagian dari program sekolah. Program sekolah untuk ke arah kesehatan, mengcover peserta didik ketika ada apa-apa yang terjadi, sakit maupun amit-amit accident lah gitu ya di sekolah. Nah kelebihannya, walaupun tidak terjadi di sekolah, misalnya udah pulang nih atau libur, anak-anak sakit gitu atau accident, Iya. itu masih bisa digunakan. Walaupun tidak di area lingkungan tidak sekolah area sekolah dan di betul. jam sekolah gitu ya. Bener banget, dan itu benefitnya ya untuk orang tua. Artinya Iya. dengan masuk program ini menjadi program sekolah, benar-benar sangat membantu ya tadi pihak sekolah tuh, gurunya, misnya ya, kalau amit-amit ada apa-apa nggak panik juga. Udah pakai JPM, yuk larikan ke yang rumah sakit terdekat kalau ada apa-apa. Itu sangat membantu pihak sekolah dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Dan kalau misalkan libur ya orang tua kalau memang aware itu program di sekolah, punya ini bisa digunakan. Iya. Gitu. Biasanya bisa kan kalau digunakan. 1 tahun pertama kan ada yang aduh ini apa sih? Gimana caranya? Nah, dari JPKM tuh kita turun sebelum memulai itu, kita biasanya akan sosialisasikan ke orang tua pas ketika parenting gitu, bahwa dengan menyekolahkan anak-anaknya di yayasan ini, di sekolah ini, itu mama papa udah dapet nanti fasilitas JPKM, fasilitasnya apa aja nanti kita jelasin, cara-caranya kita jelasin pas acara parenting. Oke. Gitu, jadi benar-benar menginduk ke program sekolah aja gitu. Dan Program jarang ya kegiatan. sebenarnya ya, Jarang. maksudnya jadi kayak ada 2 institusi yang berdampingan begitu ya. Betul, kerjasama untuk itu. kerjasama. Jadi kayak full package gitu, orang tuanya kan sudah secara pendidikan dijamin banget sama sekolahnya, dan di tapi luar secara area kesehatan, sekolah dan iya, jam sekolah juga di itu luar, sudah bisa dipakai juga gitu. jadi secara Membantu kesehatan full juga begitu Jadi ya. bermanfaat ya. Nah jadi bermanfaat sekali kan untuk Programnya orang ya, tua, apalagi nggak abal-abal, anak-anak sih. program bermanfaat. Iya, ini program gitu. bermanfaat, apalagi Bener. tadi terjangkau. Jadi sebenarnya Bener. secara biaya ini benar-benar terjangkau. Jadi terjangkau nih penyiarnya begitu. Tapi ini beneran sih untuk kesehatan ini apa sih sebenarnya sekarang yang memang diduluin begitu ya, selain untuk kesehatan begitu. Tentang kesehatan dan keselamatan kayaknya sekarang itu paling didahulukan, terutama untuk Anda para orang tua seperti itu ya. Betul. Jadi silahkan kalau mau tanya-tanya boleh langsung aja ke kantor mereka di Jalan Insinyur Haji Juanda 101, itu seberang banget Rumah Sakit Santo Borromeus. Mereka beraktivitas di jam 7 pagi sampai dengan 14.30 di setiap hari Senin dan Jumat, atau di hari Sabtu juga Anda bisa ke sana, main-main ke sana dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 12.30. Anda bisa langsung hubungi 082 118 700 765. Sekali lagi di 082 118 700 765. Dan untuk fasilitas yang ada di Rumah Sakit Borromeus itu kan banyak banget begitu ya. Nah ini apakah bisa dipakai semua? Karena kan termasuk seperti apa ya, tadi lab udah pasti bisa begitu ya. Tapi ada juga yang namanya untuk fisioterapi begitu, atau enggak mungkin ingin konsultasinya tentang gizi seperti itu ya. Nah seperti apa sih, apakah JPKM Surya Sumirat bisa menjangkau untuk semua, bisa dipakai gitu ya untuk semua fasilitas kesehatan, gimana nih Mbak Uji? Kita udah sediakan ya fasilitas kesehatannya cukup luas nih fasilitasnya, mulai dari dokter umum, kita udah pasti cover dokter umum. Kemudian kalau dirujuk ke spesialis kita udah cover 9 dokter spesialis, ada yang kita cover sesuai paketnya 12 spesialis, itu contoh aja ya. Ada obgyn, kandungan, anak udah pasti pokoknya yang tahu Borromeus, ke dokter anaknya Borromeus itu bisa pakai JPKM lah ya. THT mata gitu, kulit kelamin, syaraf, jantung, itu udah kita cover. Ada juga kita paket yang cover bedah ortopedi, internis paru gitu kan. Kita cover nanti sesuai paketnya. Kemudian kita perluas lagi nih fasilitasnya ke arah penunjang medis seperti tadi laboratorium. Kemudian radiologi juga kita cover beberapa seperti ronsen ya, atau foto-foto tulang kalau kita tulangnya pengen lihat sendi di atau foto tulang gitu ya. Itu masih di cover. USG yang biasa kita cover. Kemudian kita luaskan lagi tadi benar ke fisioterapi, kita luaskan kok. Itu fisioterapi kita cover juga. Ada beberapa yang kita cover, bahkan sampai ini untuk yang umum ya, untuk yang umum itu kita cover untuk kasus kehamilan.
Oh Iya, jadi ini asal yang hamilnya penting udah juga jadi nih tahu. udah jadi anggota JPKM tuh Iya, gitu kan. heeh. Kalau di Boromis ada Elizabeth Building. Iya, ya. betul. Untuk khusus Elizabeth ibu-ibu Building ya, khususnya ibu-ibu di hamil sana. itu bisa pakai kartu JPKM. Paketnya ada yang bisa ke bidan, ada yang langsung ke Oh objin iya, bidannya tergantung. Boromius Oh, juga udah ini udah oke loh. banget Udah kan. Nah, sertifikasi ya. dan itu kita nggak membatasi kunjungan rawat jalan. Fasilitas semua paket kita tuh udah include rawat jalan unlimited kunjungan dengan fasilitas Nggak dibatasin ya jadinya nggak ya. dibatasin. Apalagi kayak tadi kehamilan kan mungkin ya Sampai nggak tahu, 9 bulan kan sampai pasti 9 bulan harus nggak tahu kontrol kan, bolak-baliknya gitu ya. bolak-balik. Kemudian misal aku pilih paket yang aku ke bidan udah cukup oke kok, bidan Boromius. Nggak apa-apa, pilih itu, dia 9 bulan kontrol ke bidan kita cover. Dan mungkin walaupun ke bidan ada beberapa waktu kan memang harus dirujuk ke objin, kayak periksa panggul dalam harus ke objin gitu kan ya. Betul, iya. Atau ada apa-apa harus ke objin, itu sudah include. Karena tadi dokter objin kita cover. Oh iya, Keren si kan? Anji ini udah masuk Dan sudah ya, termasuk iya. obat. Oh obatnya juga. Obat juga dong, jadi udah lengkap lah fasilitas Apa iya JPKM sih, tuh. ya benar. Jadi Udah kalau lengkap misalnya- banget sih. Udah semuanya loh, sampai Udah ke semua. obat loh Sampai ya. ke obat. Tapi Tahu kan rumah sakit Boromius obatnya bukan obat warung. Ada yang racikan, ada Iya. obat patennya juga kan yang ya pasti obat-obat yang bagus gitu ya, sudah yang paling bagus yang dipilihkan itu termasuk ke dalam termasuk JPKM. dan yang penting tuh nggak bolak-balik sih. Mungkin pernah Iya, mendengar, betul, betul. "Duh, ribet nggak sih aku harus kemana adminnya, aku bolak-balik banget nanti di ke objinnya Biasanya di 3 hari pingpong-pingpong gitu gitu kan." ya, Nah dilempar-lempar. ini tuh kita bisa dalam waktu yang sama 1 hari itu, misal kita pagi misalnya ke bidan ternyata dirujuk ke objin, tinggal antri di bagian objin. Oh harus periksa urinnya gitu kan, tinggal antri di lab di labnya. sampai dapat obat, udah jadi one stop service pada hari Sudah yang semuanya sama. ya. Iya, di hari gitu. yang sama Di hari ya. yang sama. Terutama untuk cek lab sih yang biasanya mungkin kayak tunggu hasil lagi harus kembali lagi. Iya, kalau seperti itu ya. kontrol udah oke, nanti sekalian ambil hasil, sekalian kontrol Sekalian ke kontrol. dokter. Kan Itu gak udah dibatasin beres jumlah ya, kunjungan jadi- rawat iya, jalannya, nggak ada jumlah kunjungannya plafon. nggak ya. Berapa Nah. kalipun ini makanya ini tuh ini banget ya, bermanfaat banget kalau bisa Iya, testimoni, betul. karena memang saya dan keluarga juga pakai. Nah gitu. Tapi kalau misalnya mungkin testimoni pribadi, karena Mbak Uji juga anak Iya usia sih. berapa sih Mbak Uji? Kita aku 5 tahun. 5 tahun tuh kan. Kebayang ya yang tadi Kebayang. demamnya nggak tahu-tahu gitu ya. Tiba-tiba harus diopnam kan Tiba-tiba anak tuh, bisa seperti itu. ngebantu Itu banget. waktu itu pas lagi kejadian seperti itu semudah itu juga ya. Semudah Anak itu. langsung Jadi masuk. kebetulan kan waktu itu ya anaknya panas ya, Panas, tinggi. awalnya. Subuh sih aku bawa ke UGD pakai JPKM gitu. Udah pokoknya inget JPKM sih, karena udah JPKM Iya, cuma juga. itu dulu Udah biar diperiksa, tenang ya. inget JPKM, terus harus dirawat inap gitu. Nah karena pertama gitu, aduh harus dirawat nih kan, lumayan effort waktu Betul. gitu. Pas setelah anak keluar, aku bayar apa nih gitu kan. Nggak bayar, yang ngintip-ngintip juga biayanya berapa. Waduh, kalau aku bayar sendiri harus bayar segini. Harus punya gitu. segini. Ya, Dan oke. aku langsung merasa nyaman juga ya pakai JPKM tuh. Aku tinggal ngomong, udah aku kelas 1 misalnya gitu ya. Iya. Pengen kelas 1 gitu kan, udah ini buat anak ya, ekonomi budak anak gitu kan. Dan keluar tuh, aku ya cuman bayar berapa puluh ribu amenity. Kan ada Oke. tisu kayak gitu-gitu kan, Iya, kita iya. non medis ya, kita bayar. Dan agak shock juga, wah ternyata kalau biaya rawat inap tuh gede ya. Ya, Gede kalau banget. tidak Aku ada kalau misalkan JPKM. nggak ada JPKM atau jaminan kesehatan Mamahnya lainnya yang tuh, pusing sekarang gantian. harus bayar segini gitu kan. Iya. Dan 2 kali aku anakku rawat inap. Oh, pakai jadi udah JPKM. kerasa banget ya kalau Kerasa Mbak Uji sendiri banget, ngebantu manfaatnya. banget gitu. Ya, itu tadi ngebantu sih, banget. apalagi anak-anak yang memang di usia-usia itu ya, balita, toddler gitu kan ya. Panas dikit tuh Iya, anak tuh ya. yang panas dikit Bebek, biasanya kayak gitu ingin ya. langsung diobserv gitu kan. 3 hari bener-bener. lah harus opname Iya. dulu, dan ini sangat membantu sekali. Yang pasti untuk orang tua mungkin jadi tinggal fokus pada perawatan anak ya waktu itu. Dan rasa apalagi aman. Rasa aman aku pede pakai JPKM. Nah, Kan makanya. itu beda ya, beda. Iya, iya. Secara psikologinya beda ya. Yes. Maksudnya aku punya JPKM udah aman. Udah pede banget gitu. Jadi- nggak ngerasa mau gimanain sih. Nah gitu, karena Nggak, sudah gitu. ke keamanan sendiri, apalagi mungkin kan Mbak Uji dan pasangan juga orang tua yang bekerja gitu ya. Jadi Betul. pasti udah pengennya diserahkan semuanya ke JPKM. Jadi Mbak Uji hari ini Betul. bukan cuma jualan aja Sobat Mesro, tapi memang udah testimoni pribadi. Makanya Udah ingin 2 kali sharingin anak manfaatnya aku. gitu Iya, ya, bener seperti banget. apa gitu Keren, kan. keren. Nah, JPKM membantu banget lah. sangat gitu. membantu pasti, sehingga dengernya aja wah iya sih kayak harus punya begitu ya. Apalagi untuk Anda nih para orang tua yang hari ini juga mendengarkan, siapa sih yang nggak tahu Yayasan Boromius Group seperti apa, rumah sakitnya, dokter-dokter yang memang ada di sana, terutama dokter-dokter spesialis. Kayaknya semua Benar. nomor 1 dokter spesialis Bandung prakteknya pasti ada di rumah sakit Boromius ya. Jadi gimana lagi kalau misalkan masa sih Anda nggak punya untuk JPKM Surya Sumiratnya. Jadi silakan untuk Anda semuanya bisa langsung
langsung tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa, karena Nggak memang apa-apa. banyak sekali yang harus dilihat dulu, dipilih-pilih juga fasilitasnya Atau mau yang websitenya apa. Ci, boleh medsos kita Oh, ada lengkap website juga ya. Di medsosnya. www.cpkmsuryasumirat.com. Di IG juga boleh di follow @cpkmss. Di Jadi, situ kita lengkap. Di situ kasih. lengkap untuk update-update-nya Update-nya semuanya ya. lengkap. Mm-mm. Jadi pasti udah ada juga jam kerjanya. Jadi kalau mau tanya-tanya segala macam, atau kalau mau langsung oke deh, ini udah paling fix gitu ya. Apalagi untuk anak-anak bisa langsung minta formulir pendaftarannya juga boleh. Anda tidak harus datang ke kantor. Nanti ada formulir yang bisa dikirimkan seperti itu ya, dalam Benar. format dokumen. Anda tinggal langsung isi aja ya. Nah, satu lagi kalau Apa tuh? institusi pendidikan gitu kan mau ada program-program edukasi kesehatan kayak kemarin, aduh Mbak Uji ini sekalian parenting dong untuk Oh iya, untuk edukasi kesehatan. disosialisasikan Kemarin ada ya. hepatitis gitu kan ya pada anak, karena kan menyerang anak kurang dari 16 tahun ya. Di bawah Untuk 16 hepatitis tahun di bawah waktu 16 itu ya. tahun gitu. Itu boleh aja nanti kita carikan dokternya. Oh, jadi Kalau udah jadi peserta itu udah boleh free. ya, kayak udah full Udah free. service banget. Bener, gitu kalau udah semuanya. institusi udah kerjasama dengan institusinya, kita udah menjadi program lah gitu. Iya. Atau misalnya Oke. belum kerjasama nih, mau pendekatan dulu sama CPKM Mau seperti pelajari apa? dulu gitu ya ya. udah, kalau ada program-program edukasi kesehatan boleh juga gitu. Nanti kita diskusikan. Kan Jadi perlu nanti kan dari- dokter iya. pengen tahu apa sih Penting juga. hepatitis pada anak itu Iya. kan, pengen mengedukasi juga si mama papa biar nggak khawatir ya. Terus carinya gimana institusi pendidikan ke siapa ya? Boleh ke JPKM karena Jadi kita kan ada nanti- rumah sakitnya Iya, berapa ada ya? rumah sakitnya, ada dokter-dokter tolong spesialisnya juga gitu ya, yang akan bisa gitu. menenangkan sebenarnya Bener. ya. Ada Bro Romeo, Santo Yusuf, Caya Kawaluyan. Bisa, nanti. iya. Jadi nanti bisa bekerja sama juga ya. Jadi Bener. untuk para tenaga kependidikan mungkin dari institusi-institusi, entah itu dari yayasan-yayasan, sekolah lah yang pastinya, atau kampus, itu bisa Bener. langsung menghubungi JPKM Surya Sumirat juga untuk bisa bekerja sama. Dan nanti Betul. ini pasti akan menjadi combo banget ya untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatannya, bisa sama-sama mengcover. Yang pastinya adalah nanti ketenangan dan keamanan sih. Itu yang nggak Betul. bisa dibeli banget sekarang Betul dengan banget. apapun. Jadi untuk keamanan dan juga untuk semuanya, yang pasti nantinya jaminan kesehatan memberikan rasa aman dan tenang untuk bisa mengatasi biaya kesehatan yang memang kita nggak tahu sakitnya itu kapan ya. Jadi silakan sekali lagi untuk Anda semuanya bisa langsung menghubungi 082 118 700 765. Boleh di save dulu aja, mungkin kalau sekarang lagi sibuk-sibuk gitu ya. Boleh di save dulu aja nomornya, nanti bisa dikontak lagi teman-teman dari JPKM Surya Sumirat. Sekali lagi di 082 118 700 765, atau bisa juga langsung datang ke kantor JPKM Surya Sumirat, ada di Jalan Insinyur Haji Juanda 101 di pukul 7 sampai dengan 14.30 Senin sampai dengan Jumat, atau 7 sampai dengan 12.30 di hari Sabtu saja ya. Mbak Uji, terima kasih banyak loh, ini informasinya sangat-sangat luar biasa, maksimal Terima kasih juga. juga. Nanti ditunggu lagi kehadirannya di Radio Maestro untuk bisa sharing-sharing lagi gitu ya, terkait dengan produk-produk kesehatan yang selalu keren-keren dari JPKM Surya Sumirat. Tapi di akhir perbincangan mungkin sebagai penutup dari Mbak Uji, ada yang ingin disampaikan gak untuk kita semua? Ya, sobat maestro semua, khususnya tadi mama papa yang lagi dengerin, yang cari atau yang lagi bingung cari jaminan pembayaran kesehatan yang tepat dan nggak ribet, JPKM Surya Sumirat bisa menjadi alternatif untuk pilihan mama papa Yes. yang mau ngasih apa ya, hadiah mungkin buat anaknya ya dengan jaminan Iya. kesehatan ini gitu. Jangka Tapi ya kita harapkan panjang hadiahnya. semuanya sehat-sehat gitu. Yes. Tapi alangkah lebih baiknya kita ini ya mempunyai persiapan ya, sedia payung sebelum hujan. Ya, gitu. sudah punya persiapan dulu seperti itu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Uji, salam untuk teman-teman yang Ci. lain, Terima untuk kasih banyak dokter-dokter, loh. untuk suster-suster ya. Aduh, selamat melayani, kalian memang garda terdepan pokoknya ya. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Dan sekali lagi ya untuk Anda semua sobat maestro, bisa langsung save dulu untuk nomornya di 082 118 700 765 ya. Sekali lagi di 082 118 700 765. Dan kita masih bersama dengan Anda hari ini di program 92,5 Maestro FM.